Baik, bismillah. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ba'd. Kemudian yang berikutnya pembahasan tentang imam. Yang pertama adalah syarat siapa yang wajib atau sahnya imam. Yang pertama, imam itu harus Islam, harus muslim. Yang kedua, imam itu harus berakal. Orang gila tidak boleh dan tidak sah menjadi imam. Orang yang mabuk itu juga tidak sah menjadi imam. Kemudian yang ketiga, laki-laki. Perempuan mengimami laki-laki tidak sah dalam sholat. Kalau wanita mengimami laki-laki, maka dia berdosa. Kemudian mampu dalam membaca Al-Quran. Dah itu saja. Jadi ada berapa? 4. Islam, berakal, laki-laki, kemudian bisa membaca. Itu 4 syarat sahnya imam. Ya. Orang yang minum khamr, orang yang berzina, orang yang apalagi mencuri, orang yang pokoknya perbuatan dosa besar. Bagaimana kalau ngimamin? Sah. Ya, karena syarat sahnya imam cuma itu saja. Islam, akal, kemudian laki-laki dan mampu membaca. Walaupun minum khamr ya, dan yang lainnya. Kemudian yang berikutnya, yang tidak ada syarat jadi imam, jadi tidak ada, tapi itu memang disunnahkan. Kan kita telah mengetahui kan, kalau imam bagus, maka mendapatkan pahala yang bagus juga. Kalau imamnya minum khamr, ya minum dosa melakukan dosa besar yang dilarang dalam syariat Islam, mau bagaimana? Mau membawa makmumnya, ya kan? Ya, makmum harus diarahkan kepada ke jalan yang baik, ya. Jadi yang tidak perlu tapi sunnahnya adalah adalah. Adalah itu apa? Orang yang tidak menjauhi dosa-dosa besar, ya. Ya walaupun bermakmum di belakang orang yang melakukan dosa besar, itu hukumnya apa? Makruh. Jadi benci sama Allah, tapi sah salatnya. Ya. Kemudian bagaimana di belakang salat, di belakang imam yang berbuat bid'ah? Ya, kalau bid'ahnya sudah memasuki tahap kafir, maka nggak boleh kita salat di belakangnya. Tapi kalau imam yang melakukan bid'ah, ya bid'ah biasa, ya seperti apa nih? Ya seperti yang Bapak tahu, ya kayak menurut subuh dan yang lainnya. Tapi bagaimana hukumnya? Hukumnya tetap sah. Ya, tapi hukumnya apa? Sah dan makruh. Ya. Kemudian kalau imamnya nggak tahu majhul hal, kita nggak tahu apakah dia itu, misalkan kita makmum kemana, ke stasiun, tiba-tiba ada ini, dia tidak melakukan dosa besar sama ini, kita nggak tahu jati dirinya bagaimana, sah nggak sholatnya? Sah. Di antara juga adalah imam di antara pelaku dosa besar seperti isbal. Ya, isbal, pokoknya sesuatu yang mengandung dosa itu termasuk dosa besar. Ya. Kalau misalkan ada orang yang ngimamin isbal, maka salatnya sah. Baik. Kemudian yang berikutnya apa? Imam itu tidak perlu orang yang sudah baligh. Menurut pendapat yang kuat. Anak kecil, ya walaupun dia sudah hafal Quran, walaupun belum dewasa, misalkan umur 7 tahun, sah salat kita di belakang dia. Ya. Kemudian yang perlu, ya bukan syarat, tetapi ini yang diutamakan adalah melihat. Ya, orang imamnya orang buta, maka sah tidak apa-apa. Tapi usahakan yang melihat. Kemudian juga, ya yang keempat, muwafaqatul imam lil ma'mum fil furu', itu enggak usah. Kemudian itu ya, bisa dipahami itu Bapak ya. Ya. Kalau orang nggak bisa ngomong tuh apa namanya Pak? Nah, bisu. Orang bisu boleh nggak jadi imam? Nggak boleh. Kan tadi kan. Jadi syaratnya apa? Syarat imam tadi ada 4 itu. Selainnya maka sah jadi imam. Ya. Kemudian ini yang paling utama, ya urutannya. Urutan yang paling utama adalah Dzul Sultan, imam besar. Kalau ada Pak SBY atau kalau ada Pak Jokowi datang, beliau yang sudah imam. Ya. Walaupun di belakangnya orang-orang ulama semuanya. Jadi imam yang paling besar itu imam yang berhak mengimami.
Kemudian yang berikutnya sahibul bait. Ya, orang yang mempunyai masjid atau orang yang ini ya punya wakaf, itu dia yang lebih berhak mengimami. Walaupun di belakangnya imam-imam semuanya hafal Quran 30 juz. Ya, kalau dipersilahkan silakan. Ya. Atau takmir misalkan, takmir paling besar. Ya. Takmir dia yang lebih berhak mengimami. Ya, ketika ada ustadz yang lainnya, maka ustadznya nggak berhak. Soalnya kalau takmir memberikan haknya silakan, baru kita maju. Kemudian yang berikutnya ya imam rawatib. Imam rawatib itu biasanya kadang plus takmir, kadang tidak plus takmir. Nah, maka imam rawatib itu lebih berhak pada yang lainnya walaupun di belakangnya ada ustadz besar. Ada ustadz yang hafal 30 juz. Baru setelah itu dalam penentuan yang paling diutamakan adalah bacaan yang paling bagus. Ya, baru habis itu orang yang faham tentang agama. Ya, kalau misalkan ada dua ustadz, dua-duanya ustadz. Ya, ustadz yang satu hafal Quran, ustadz yang satunya nggak hafal Quran. Ya, ustadz yang satunya ilmunya masya Allah, tapi dia nggak hafal Quran. Mana yang diutamakan? Orang yang hafal Quran. Ya, itu menurut pendapat yang kuat. Dan sudah selesai. Udah pembahasan imami perempuan. Ya, wanita ngimamin laki-laki boleh enggak? Tidak boleh. Wanita ngimamin wanita yang lainnya? Boleh. Ketika wanita mengimami wanita yang lainnya, mana posisinya? Di tengah-tengah. Kalau ada 5, wanitanya di tengah, ya, sejajar. Kalau laki-laki kan di depan, wanita harus sejajar. Kemudian wanita apakah ketika ngimamin sholat jahriyah dia ngucapin suaranya? Tetap ngucapin suaranya. Ya. Ketika zuhur dia ngucapin Bismillahirrahmanirrahim. Enggak ngucapin bismillah ya. Udah. Ya. Kalau sholat zuhur ya dia nggak perlu dijaharkan. Intinya ketika jahriyah maka wanita yang imamin tadi ya jahriyah. Tapi berikutnya pembahasan tentang makmum dan imam dalam sholat. Ya, kalau satu makmum, ya, kalau satu makmum sunnahnya, ini kita berbicara sunnah ya, bukan berbicara sah sholatnya. Mau dimanapun sah sholatnya selama makmum tidak mendahului imam. Mau sebelah kiri, tapi kalau sunnahnya kalau satu orang itu apa? Sebelah kirinya. Sejajar bapak, kaki sama kaki, nggak perlu dibelakangin. Imamnya nggak perlu, ya. Harus sejajar, makmum sama ini sejajar, nggak apa-apa. Itu hukumnya sunnah. Ya, kalau begini gimana? Nggak tahu ilmunya, sah sholatnya. Kalau sebelah kiri gimana? Sah sholatnya, tapi meninggalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berikutnya, ya, kalau 2 orang lebih, mana posisinya? Di belakangnya. Apakah harus tengah? Tidak harus. Mau sebelah sana tidak apa-apa, mau tengah tidak apa-apa. Ya, tapi tidak. Karena kita diperintahkan soft seperti soft para malaikat, rapat dimulai dari tengah. Kemudian kemudian makruh hukumnya imam ini apa? Tempat imam itu lebih tinggi daripada makmum. Kalau di sini enggak ya. Kalau di masjid saya ini agak sedikit tinggi Bapak, berapa senti. Itu hukumnya makruh di situ. Mau gimana lagi, mau dihancurin. Nah, kalau makmum posisinya lebih tinggi daripada imam boleh enggak? Boleh. Ya, kayak di Masjidil Haram itu, imam soalnya di bawah, kan ada yang sampai tinggi lantai-lantai atas tuh. Maka boleh ya. Kemudian makmum itu tidak boleh apa posisinya di depannya imam tidak boleh, harus di belakangnya imam. Kemudian kalau wanita, mana tempatnya wanita? Soft, paling belakang. Kemudian wanita kalau cuma sendirian maka dia boleh sholat di belakangnya laki-laki. Misalkan bapak sama ibu mau dengan sama istrinya mau sholat, ya, maka tidak apa-apa, nggak perlu di belakang. Di belakangnya langsung tidak apa-apa, nggak usah nyerong, lurus juga nggak apa-apa. Bisa difahamin ya. Kemudian apa hukum sunnahnya imam itu memerintahkan makmumnya untuk merapikan, meluruskan shaf. Ya, sawu sufakum. Fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah. Sawu sufakum, sempurnakan, luruskan shaf kalian. Fa inna taswiyatas sufuf, karena sesungguhnya apa? Sempurnanya shaf termasuk kesempurnaan dalam salat. Dalam riwayat hadis yang lainnya istau wa'tadilu, luruskan, rapatkan. Ya. Nah, apa hukumnya
menyempurnakan shaf. Ya, taswiyatus sufuf itu hukumnya apa, Bapak? Kalau imam kayak seperti imam itu apa hukumnya apa? Dia sunnah, dia menyuruh. Kalau dia langsung Allahu Akbar, mati langsung, saya nggak bilang langsung Allahu Akbar, maka hukumnya apa? Sah saja. Terus berbicara dengan makmum, apa hukumnya makmum menyempurnakan shaf? Di sini para ulama berselisih pendapat. Ya, kalau empat imam mazhab hukumnya sunnah, sehingga kalau jenengan mau gandengan ke mana, kaki saudaranya diinjak, pernah nggak Bapak? Kejros gitu. Orang nggak tahu ilmunya itu. Ya, sebagian ulama berpendapat apa wajib merapatkan shaf, karena ada hadisnya shaf yang ada longgar itu apa Bapak? Itu diisi setan. Ya. Kemudian makruh makmum itu apa? Sholat di antara dua tiang. Ya, kalau sini nggak ada dua tiang. Ya kayak misalkan pintu seperti itu kan. Ya pintu ada orang sholat di antara dua gagang pintu, maka hukumnya makruh. Ya, bagaimana hukum seorang makmum? Ya, dia sholat di belakang sendirian. Ya, nggak ada, sini udah penuh sendirian. Maka di situ para ulama berselisih pendapat. Pendapat yang kuat adalah dia sholatnya sah, tapi makruh. Ya, kita nggak boleh mengambil orang yang di shaf depan kita ditarik belakang. Kenapa? Satu, ya itu akan membuat celah dan di situ setan masuk. Yang kedua, kita akan menjadikan orang tadi shaf yang depannya itu lebih utama. Shaf pertama lebih mulia daripada shaf kedua. Shaf kedua lebih mulia daripada shaf ketiga. Itu bagi laki-laki. Ya kalau perempuan kan di belakang. Ya, kita nggak terlalu banyak berbicara perempuan ya. Nah, ketika kita ngambil orang, kadang kan jawil ya belakangnya itu. Suruh ini gimana? Itu tidak ada syariatnya. Jangan sampai kita mau. Bahkan kadang sedih kan. Masa saya di belakang shaf depan kok dijawil kon ngemburi piye kan. Kemudian sholat makmum di luar masjid bagaimana hukumnya? Ya, gimana hukumnya? Boleh. Ya, kalau terpisah dengan tembok gimana? Ini misalkan sini. Gimana? Boleh juga. Di Masjid Nabawi juga seperti itu, Pak. Saking nggak kuatnya, kadang sudah dibuat sos ini. Walaupun terpisah tembok. Asalkan mendengar suara imamnya. Baik. Kemudian apa hukum imam itu mengambil upah gaji? Gimana hukumnya? Ada mengatakan haram, ada mengatakan tidak boleh seorang imam itu mengambil gaji. Ya, itu gaji tetap ya maksudnya ya. Kalau rizq pun boleh dari misalkan baik dari pemerintah. Kalau dari Arab Saudi ada pemerintah ngasih uang itu tidak apa-apa, boleh. Gimana kalau ngasih uang ngimamin sholat tarawih? Gimana? Jangan kita niatkan untuk gaji sholatnya, kasih aja nih uang bensin atau apa gitu ya. Nanti kalau jenengan niatkan itu malah nggak boleh ya. Kan di sini ulama nggak membolehkan sama sekali. Ada mengatakan haram, ada mengatakan tidak boleh kecuali dalam darurat. Baik. La tanbaghi as-salatu khalfa man yatrukul arkan muttafaq 'alaiha. Tidak sah, enggak perlu kita sholat orang yang yang meninggalkan rukun sholat. Imamnya meninggalkan rukun sholat, enggak perlu kita sholat di situ. La yasihhu al-iqtida bi imamin yalhanu fil Fatihah lahnan yughayyiru al-ma'na. Ya, tidak sah sholat di belakang imam yang salah membaca Al-Fatihah, yang kesalahan tersebut berubah arti. Kalau cuma panjang pendek nggak merubah arti, imam tidak apa-apa. Ya. Tapi kalau misalkan ihdinas sirat, gimana? Apa bedanya, Pak? Aslinya kan ihdinas sirat. Atau ihdinas sirat. Nanti apa? Domirnya diganti dengan ada ya mukhatabah, perempuan, nggak boleh.
maka tidak sah sholat di belakangnya. Ya. Kalau imam baca Al-Fatihah tapi apa? Kesalahan, ada salahnya, tapi tidak berubah arti, bagaimana hukumnya? Sah dan makruh sholat di belakangnya. Orang siapa yang sholat di belakang imam, ya, yang berhadas, dia tahu bahwasanya imamnya itu berhadas besar, ya, tapi apa? Dia apa? Athima bidzalik wa sholatu batilah. Kalau imamnya batal dan jenengan mendengar, langsung batalkan sholat. Ya, kalau jenengan mau ngikutin imam masih tetap jenengan yakin imamnya batal, tapi imamnya nggak mau membatalkan diri. Nah, jenengan kalau mau ikut, maka apa? Batal sholatnya jenengan dan jenengan berdosa. Kemudian niat imam, ya. Jadi niatul imamah laisat syartan di sholatil jamaah. Misalkan kalau jenengan mau ngimamin, nggak ada niat, langsung Allahu Akbar, nggak ada niat kalau jenengan mau ngimamin, sah sholatnya. Ya. Adapun makmum itu harus ada niatan makmum. Ya, harus ada niatan makmum. Ya. In ahrama imamun li ghaibatil imamir ratib thumma hadara al-imamur ratib fi asna'is shalah fa ahrama bil ma'mumin alladziina ahramu wa ra'a nabihi sah. Misalkan imamnya batal, des. Jangan kan imamnya apa hasilnya? Makmum kan niatnya, kemudian maju. Sah enggak? Sah. Pernah kejadian seperti itu Pak Tanto? Statik mana? Ya. Jadi ustadznya langsung ini nanti yang difahamin ya. Nanti pertanyaannya. Baik nanti. Ya. Tentang niat itu agak ini ya. Baik. Kalau masbuk, tentang masbuk. Jadi imam itu apa sudah menanggung apa? Al-Fatihahnya makmum. Jadi ketika makmum sudah ruku, imam sudah ruku, maka jenengan langsung ruku saja, nggak perlu apa Bapak? Nggak perlu langsung ngikutin imam rukunya. Kalau setelah selesai salamnya imam harus apa Bapak? Mengqadha salatnya ya. Ya. Selesai salamnya imam. Taib. Kemudian apa? Disyariatkannya membenarkan. Boleh makmum membenarkan imam yang salah. Taib. Apabila imam itu suaranya sudah mencakup satu masjid, gak perlu adanya apa? Tabligh. Sami'allahu liman hamid. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Ya, kalau satu masjid sudah penuh, sudah pakai mikrofon sudah cukup, nggak perlu disambung-sambung lagi ya. Ya kalau misalkan imamnya suaranya kecil, mau jenengan mau pakai bantu nyambungin, nggak apa-apa. Ya kayak di apa sholat id sama yang lainnya. Ya disunahkan imam itu apa? Memperingan sholat dan makruh hukumnya memanjangkan sholat. Nah, apabila imam sudah merasa ya ada orang yang mau ruku ya, maka imamnya nunggu sebentar. Ya, kalau jenengan mau ruku, maka apa? Mau ruku, terus ada orang lagi ini, jangan buru-buru. Tunggu enggak apa-apa. Ya, tunggu, di sini ada ininya. Istikhlaf masyru'. Kalau misalkan saya kayak Ustaz Iqmal tadi ya, beliau izin kemudian diinikan, itu disunahkan. Jangan bubar ya. Mentang-mentang imamnya bubar wudu, akhirnya totalnya jadi bubar semuanya. Baik. Itu tadi ya yang saya jelaskan tadi. In hasara al-imam 'ala al-qira'ah al-mafruḍah fa innahu yastakhlifu ahd al-ma'mumin li itmam as-shalah. Ya. Idza hadatha khaufun lil-imam khashyat ad-darar fa innahu yastakhlifu ahd al-ma'mumin li itmam as-shalah. Tapi kalau misalkan ada kayak gempa bumi kemarin,
Sampai akhirnya apa? Imamnya kabur juga. Ya, imamnya takut meninggal dunia. Akhirnya apa? Tersisa yang sini. Maka apa yang dilakukan? Kalau jenengan masih tetap, maka maju saja, tidak apa-apa. Ya kalau bubar semuanya. Ya intinya itu berkaitan sama imam. Kalau imam sudah pergi, ya berhadas, kemudian yang lainnya maju, itu sah. Makmum nggak perlu membatalkan itunya. La yushtaratu kaunul mustakhlif muqtadiyan fil ula bal yajuzu istikhlaful masbuq. Thayyib. Ya. Jadi itulah pembahasan tentang apa? Berkenaan tentang imam. Banyak tadi yang saya loncatin, mohon maaf karena kita mengejar waktu ya. Wallahu taala alam, wabillahi taufiq, wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsiran.